it was wrong. Guess you got all you wanted. Tidak boleh panik begitu ya, tidak boleh panik. Karena justru panik itu nanti akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih parah dari kebangkrutan itu sendiri ya. Contohnya ini, ibaratnya kita sedang naik kapal ya, kemudian kapal itu karam dan dari menit ke menit ya, kapal itu sudah mulai terendam ke dalam air laut dan sudah pelan-pelan nanti semuanya akan tenggelam. Pada saat semacam itu kita tidak boleh panik. Karena kalau kita panik, kita justru akan mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Ya. Tetapi kalau kita terima dulu situasi itu memang bagaimana sudah terjadi. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. Guess all you left me wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, membaca kurikulum VT saya, atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di kanan bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita sudah sampai kepada mindset entrepreneur yang ke-16. Dalam episode ini kita akan bicara 5 hal yang tidak boleh ikut terpuruk saat Anda bangkrut. Teman-teman sekalian, kenapa demikian? Karena 5 hal yang mau saya sampaikan ini adalah default ya. Default yang Anda gunakan untuk merestore kembali kesuksesan yang pernah Anda alami di masa lalu. Dan yang lebih penting lagi bahwa kalau Anda saat ini mengalami kebangkrutan, itu jangan sampai menimbulkan efek domino pada kejatuhan-kejatuhan yang lainnya. Apa saja itu? Jadi default itu yang pertama adalah terima kenyataan itu. Ya, kenyataan apapun pahitnya yang Anda alami itu terima. Nanti akan saya jelaskan secara terperinci satu persatu. Kemudian yang kedua adalah desain lagi sebuah harapan baru. Nanti caranya akan saya tuntun. Yang ketiga adalah pelajari skill-skill baru. Kemudian yang keempat, bangun lagi network baru. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah dapatkan pembelajaran baru dan trial and error seperti dulu lagi. Oke teman sekalian, kalau Anda jalankan 5 default itu, maka kebangkrutan Anda tidak efek domino ya, tetapi Anda pelan-pelan bisa bangkit kembali. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi terima kenyataan ya. Yang pertama ini terima kenyataan seperti apapun pahitnya. Ya. Karena selain kebangkrutan itu juga dialami oleh banyak orang ya, pada saat sulit seperti sekarang ini banyak sekali orang yang sama dengan Anda. Bahkan kemarin ada 150.000 resto yang tutup. Ada 25.000 warteg yang tutup. Dan berapa ratus supermarket, mal-mal yang mulai berjatuhan satu persatu. Jadi dialami banyak orang. Jadi ini bukan sebuah kiamat, ya, bukan sebuah kiamat.
Jadi satu-satunya cara adalah menerima kenyataan adalah sikap mental yang paling baik. Ada seorang ahli energi bernama David Hawkins, bahwa sikap menerima dengan ikhlas itu adalah energi terbaik untuk bisa bangkit lagi. Jadi kita siapkan diri ya untuk menyesuaikan masa yang cukup berat ini ya, harus buat masa transisi yang cukup berat ini. Jadi ibaratnya begini, kenapa ketika kita bangkrut kita tidak boleh panik begitu ya, tidak boleh panik. Karena justru panik itu nanti akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih parah dari kebangkrutan itu sendiri ya. Contohnya ini, ibaratnya kita sedang naik kapal ya, kemudian kapal itu karam dan dari menit ke menit ya, kapal itu sudah mulai terendam ke dalam air laut dan sudah pelan-pelan nanti semuanya akan tenggelam. Pada saat semacam itu kita tidak boleh panik, karena kalau kita panik kita justru akan mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Pada saat seperti itu, satu hal yang paling baik yang kita lakukan adalah menerima ya. Dengan cara menerima itu justru kita akan menjadi cerdas. Jadi kita dengan sikap tenang kita bisa merencanakan penyelamatan dan seterusnya. Nah ini dari terima ya, terima kenyataan itu seperti apapun pahitnya. Kemudian sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita desain lagi rencana-rencana baru. Nah ini saya berikan tuntunan ya, tuntunan bagaimana Anda mendesain kembali tuntunan baru. Seperti tabel yang berikut ini. Dalam tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang kiri adalah now condition. Kolom yang tengah adalah identification. Dan kolom yang paling kanan adalah ideal condition. Kita mulai dari kolom yang paling kiri. Jadi ambil secari kertas, kemudian Anda buat bagan itu ya, 2 baris 3 kolom. Nah kemudian pada kolom yang paling kiri yaitu now condition, jadi tolong Anda deskripsikan ya dengan rinci ya. Jadi setelah Anda ngambil sikap yang tenang, menerima kenyataan, kemudian Anda coba deskripsikan secara rinci kejadian yang Anda alami saat ini. Secara rinci, semakin baik. Jangan lupa Anda catat dengan baik resource yang masih Anda miliki saat ini. Jadi tentu saja dalam kebangkrutan Anda masih punya resource yang banyak sebenarnya di situ. Ya, masih banyak sumber daya yang banyak. Coba Anda rinci, Anda catat satu persatu. Kemudian langkah yang kedua, sekarang kita langsung lompat ke kolom yang ketiga, yaitu kolom ideal condition. Di ideal condition ini kita juga deskripsikan dengan rinci, tapi adalah capaian-capaian yang Anda inginkan dari usaha Anda sekarang ini. Jadi Anda juga harus bisa merinci, sekarang Anda punya tujuan yang baru. Ya, bangunan yang akan Anda desain di atas, katakanlah bangunan sekarang roboh itu, sekarang Anda buat desain bangunan baru di situ. Ya, capaian-capaian apa saja Anda rinci. Tidak usah mikir, Anda rinci saja apa yang masuk dalam pikiran Anda, dalam hati Anda tulis saja. Tulis saja dengan otak kanan. Ya. Jangan pikirkan. Yang penting adalah Anda berani menyebutkan angka tahunnya. Ya, sesuai dengan keyakinan Anda, itu ya, keyakinan Anda, kemampuan keterjangkauan Anda. Misalnya saya butuh bangkit lagi 3 tahun, Anda boleh menulis 3 tahun dari sekarang. Kalau Anda tidak yakin 3 tahun, Anda tulis 5 tahun, ya, dari sekarang. Dari terserah pada keyakinan Anda. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, mengisi bagian tengah yaitu identification. Nah, ada kolom yang ketiga ini. Nah, kita mulai rinci sekarang ya. Jadi deskripsikan secara rinci kesenjangan antara kolom 1 dan kolom 3. Jadi kolom 1 tadi adalah realitas sekarang ini.
dalam kolom 3 adalah kondisi atau ekspektasi ya atau keadaan yang Anda inginkan. Ya, baik tadi ya dari sisi material, tadi kan Anda sudah catat tadi ya. Money dan man ya, kesiapan diri Anda. Nah, khusus untuk faktor man, the man ini adalah sebutkan perilaku sebelum Anda bangkrut. Tentu saja kebangkrutan itu orang bermacam-macam. Ya, ada yang sangat parah, ada yang setengah parah, yang sebenarnya agak ringan. Itu tentu ada faktor perilaku yang mempengaruhi. Maka Anda akui di situ bahwa kejatuhan Anda itu sebagian juga bukan karena situasi, tapi karena cara Anda menanggapi situasi itu pada saat sebelum bangkrut itu. Nah, itu Anda tulis itu ya, perilaku yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah Anda menulis perilaku ya yang dari diri Anda yang berakibat juga pada kebangkrutan itu, sekarang juga Anda tulis perilaku yang dibutuhkan untuk meraih ekspektasi tadi, meraih ideal condition. Nah, ini adalah langkah yang kedua, bagaimana kita mendesain kembali ya harapan yang akan datang. Nah, kemudian sekarang langkah yang ketiga. Tentu saja teman-teman sekalian, dengan Anda mengisi kolom 3 tadi, kolom terakhir tadi, ideal condition itu, tentu Anda membutuhkan skill-skill baru. Nah, di situ maka belajarlah skill-skill baru yang dibutuhkan ya. Sesuai tadi kondisi yang Anda idealkan tadi. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah membangun network baru. Ya, selain juga network yang lama tetap Anda pelihara, tapi karena kondisi ideal yang baru ini Anda juga membutuhkan network baru, maka Anda pelihara juga, Anda cari juga network baru. Kalau perlu cari mentor baru, ya yang sesuai dengan tadi rencana-rencana atau desain Anda di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah dapatkan pembelajaran baru. Ya, dari network tadi atau dari mentor Anda yang baru itu, coba Anda pelajari hal yang baru. Kemudian jangan lupa dulu Anda ketika Anda meraih kesuksesan sebelum bangkrut, tentu Anda sudah mengalami apa yang namanya trial and error, coba gagal lagi, coba gagal lagi. Nah, sekarang saatnya bagian yang kelima ini Anda lakukan hal yang sama persis. Ya. Sama persis juga Anda coba lagi dengan penuh kesabaran ya. Anda lakukan coba gagal seperti dulu. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-17. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.